mulai WFH lagi. I think we started WFH like last week or 2 weeks ago. I want to say because of the COVID spike cases. I don't know how long it'll be. I'm really liking WFH. It's much nicer than working in the Yeah, office. yeah, I think so, yes. Mas di mana? Kampus atau WFH juga? Di kampus, Ben, di kampus. WFH juga sih sekarang sebenarnya di Makassar untuk kampus. Bagus lah harus stay safe soalnya kampus very crowded places I think. Yes, of course. Ayo, mulai saja, yuk. Udah ada Kevin kan? Ya, Pak. Halo, selamat siang. Saya moderator. Oke. Dimulai ya. Najla udah di record, Najla. Udah ya? Oh, udah. Oke. Oke, baik. Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, narasumber dan teman-teman sekalian yang telah hadir di Zoom meeting ini. Pada kesempatan kali ini, Ministry of Academic Activity dari ILSA Chapter Unhas menghadirkan ILSA Sharing Knowledge, yang mana topik yang akan dibahas pada ILSA Sharing Knowledge kali ini adalah Law Study Comparison between Indonesia, Australia, and United States of America, atau perbandingan studi hukum antara Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Pembicara yang hadir pada saat ini ada dua, yakni Bapak Dr. Maskun SH LLM. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sempat menjalankan studinya di Australia, tepatnya di New South Wales University, ya, Pak? Ya, betul. Oke, Pak. Dan yang kedua ada Kak Kevin Bonaparte, SHLLM di sini. Beliau adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat siang, Kak. Kak Kevin sempat menjalankan studinya di Amerika Serikat, tepatnya di New York University School of Law, ya, Kak? Ya, betul. Oke. Terima kasih atas kesediaannya sebelumnya, Pak Maskun dan Kak Kevin. Sekarang langsung ke materi yang pertama aja, yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Dr. Maskun SH LLM tentang Law Study in Australia. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oke. Ini metodenya menggunakan slide atau just langsung saya ngomong atau gimana? Supaya bisa kalau Pak Mas Gun sudah ada slide-nya, bisa juga di-share screen kalau mau bicara juga. Oke. But you have to let me to share screen because I couldn't screen sharing. Oke, host-nya bisa biar Pak Sudah bisa mungkin di-share, Pak. Udah. Oh, sudah bisa, Pak. Oke. Silakan Pak, coba share screen. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak saya haturkan kepada teman-teman di International Law Student Association Fakultas Hukum Unhas untuk ILSA sharing session pada siang hari ini. Senang juga ketemu lagi dengan Kevin ya, Kevin Bonaparte SHLM. Senang banget ketemu dengan Kevin, lama juga nggak ketemu, dan teman-teman yang lain. Ya, izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang study law in Aussie. Jadi karena memang saya menyelesaikan studi di New South Wales Uni dan menyelesaikan program master degree saya pada waktu itu. Oke, hal yang ingin saya sampaikan pertama sebelum kita bicara tentang studi hukum di Australia, saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan semua QS ranking untuk QS World University Ranking yang 2022 dalam konteks tentunya di Australia. Jadi saya mencoba untuk mengekstrak data yang ada di QS World University Ranking karena saat sekarang ini sebenarnya lembaga pemeringkat World ini adalah salah satu yang
dikatakan sahih untuk memeringkat universitas dan menjadi rujukan di seluruh universitas yang ada di dunia. Dan ini adalah salah satu magnet sebenarnya kenapa kemudian orang berpikir dan orang kemudian memilih beberapa universitas. Di hadapan teman-teman semua sudah ada list universitas di Australia yang sehari ini tercatat di QS World University Ranking. Sebagai bahan perbandingan saja bahwa kita Universitas Hasanuddin adalah sebuah kebanggaan di beberapa waktu kemarin Unhas sudah masuk di 1000 dunia ya. Jadi Unhas itu masuknya kalau di hadapan teman-teman di slide-nya itu berarti kita berada di level paling bawah di slide ini, di mana 1001 sampai 1200 berarti kurang lebih kita sama dengan University of the Sunshine Coast gitu ya di Queensland. Tetapi saya ingin menunjukkan teman-teman semua paling tidak top 10 ya, top 10 sebenarnya Australian University yang berada di QS World University Ranking. Yang ada di nomor pertama adalah Australian National University ANU, kemudian di peringkat 27, kemudian University of Melbourne di 37, University of Sydney di 38, kemudian University of New South Wales, kampus di mana saya dulu menyelesaikan magister saya, di peringkat ke 43 dunia atau peringkat keempat di Australia. Kemudian Queensland University, Monash University, University of Western Australia, Adelaide, dan kemudian University of Technology of Sydney. Nah, itu kurang lebih peringkat yang ada di Australia. Tentunya peringkat ini setiap tahunnya bisa saja bertahan, bisa saja jauh lebih baik, dan justru juga sebaiknya. Karena ini merupakan salah satu tuntutan pendidikan hari ini di seluruh dunia, di mana mutu itu menjadi sesuatu yang dikedepankan. Karena hari ini saya diminta untuk berbicara tentang studi hukum di Australia, maka hal yang pertama sebenarnya yang kita harus jawab adalah mengapa kita memilih studi hukum di Australia. So reason to study law in Aussie. Yang pertama sebenarnya argumentasinya adalah argumentasi di mana-mana seperti itu klasik ya. Kita mencari bahwa universitas-universitas tersebut berpengalaman dan memiliki peringkat internasional. Jadi experience and world class university. Itu menjadi syarat utama ketika kita kemudian hendak melanjutkan studi. Konsekuensi dari pilihan kita terhadap universitas yang memiliki ranking yang baik tentunya, kita akan berhadapan pada requirements-nya, jadi persyaratannya yang harus dipenuhi. Dan yang selalu saya sampaikan ketika kita berdiskusi tentang ketika kita berdiskusi tentang studi hukum, maka kita selalu akan dihadapkan studi hukum di Indonesia itu agak berbeda dengan studi hukum di luar negeri tentunya. Karena studi hukum di luar negeri menempatkan law as a subject itu pada the highest, one of the highest or prestigious subjects di setiap university di luar negeri itu adalah study law gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Kalau kita di Indonesia kan people selalu thinking bahwa yang sangat prestisius itu adalah fakultas kedokteran dan lain sebagainya. Walaupun sekarang juga fakultas hukum sudah mulai merensek masuk ke top 3 atau top 2 di berbagai universitas. Tetapi di luar negeri hukum itu adalah salah satu yang top yang menjadi pilihan mahasiswa. Kemudian argumentasi yang kedua adalah kita akan bicara dalam konteks alumni. Kenapa kemudian kita harus bicara tentang proven to have produced great alumni? Karena pada akhirnya potret satu universitas bagus atau tidaknya akan sangat ditentukan pada seberapa kuat sebenarnya jejaring alumni atau alumninya dapat berkiprah di Indonesia, misalnya kalau di Indonesia ataupun di dunia pada umumnya. Jadi kalau di Indonesia misalnya salah satu yang juga dosen kita di Fakultas Hukum misalnya Pak Laude M. Sarip, beliau adalah salah satu alumni dari baik dari KIUT, Queensland University of Technology, dan Sydney University, yang memang dipandang sebagai salah satu great alumni. Sehingga kalau kemudian orang Indonesia mau
ke Aussie misalnya untuk melanjutkan sekolah, maka salah satunya mereka akan memilih dan melihat orang-orang seperti itu dengan latar belakang di mana kemudian mereka pernah melaksanakan studi. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah strong international relations. Jadi kita harus memiliki hubungan internasional yang kuat gitu. Jadi sebuah universitas itu kita harus melihatnya bahwa ini universitas ini punya jejaring yang kuat enggak? Jejaring yang dimaksud di sini bukan hanya dalam konteks networks yang dibangun oleh university tersebut, tetapi juga dalam konteks menurut saya adalah berapa banyak sih sebenarnya orang yang kuliah tersebut yang berasal dari berbagai negara. Karena itu penting menurut saya, sangat penting sekali, dan itu yang pengalaman saya, kemudian saya bisa bertemu dengan teman-teman yang berasal dari Eropa, kemudian dari Asia pada umumnya, kemudian dari Amerika Latin, dan dari US misalnya, itu adalah sebuah bukti di mana strong international relation menjadi sangat penting sekali. Karena itu yang kemudian akan mengantar kita dengan jejaringnya nanti ketika kita selesai atau menyelesaikan studi di kampus di mana kita akan studi. Kemudian yang keempat menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah many top university. Itu tadi alasannya kenapa kemudian saya mengutip pemeringkatan yang dilakukan atau QS ranking yang dilakukan oleh World University Ranking, karena itu yang menjadi rujukan sahih untuk menentukan top university, karena top university itu kan ditentukan bukan hanya dari satu sisi dari akademik, tapi semua sisi, termasuk dari sisi pelayanan, kemudian dari sisi di samping pelayanan adalah tadi juga saya sudah sampaikan alumni dan lain sebagainya. Semakin banyak top university, maka kan semakin banyak orang yang akan tertarik untuk kuliah di universitas-universitas yang ada di negara tersebut. Kalau di Indonesia misalnya kan, kalau kita lihat misalnya Universitas Indonesia, Gajah Mada misalnya yang memiliki study of law ya, yang memiliki fakultas hukum, kemudian misalnya Airlangga University, kemudian Brawijaya, Pajajaran University, BINUS ya, kalau yang swastanya ada BINUS University, Bina Nusantara, dan seterusnya. Universitas-universitas tersebut hari ini memang berada di kisaran ranking 300 sampai 1000 dunia juga versi WUS ya, versi World University Ranking. Dan menurut saya keberadaan universitas top di setiap negara termasuk di Australia dan Indonesia itu memberikan gambaran bahwa bagaimana pendidikan menjadi sangat penting sehingga kemudian kita dituntut untuk meningkatkan mutu dari lulusan kita, mutu dari pelayanan kita, dan mutu dari sisi akademik kita. Itu yang akan menjadi PR, dan itu yang paling menurut saya yang paling sangat prestisius dan kemudian menarik bagi orang-orang di seluruh dunia untuk memilih Australia sebagai tempat untuk melanjutkan studi hukum. Kemudian hal yang tidak bisa dipisahkan juga adalah leading lectures. Kalau saya melihat bahwa di samping banyak top university yang masuk paling tidak di 50 besar dunia di Australia hari ini, juga sebenarnya mereka ditunjang dengan dosen-dosen yang memiliki kapasitas dan capability yang mendunia, maksud saya seperti itu. Jadi itu salah satu magnet sebenarnya orang untuk memilih, karena ketika kita mencari supervisor, maka kita akan dihadapkan pada pilihan untuk melakukan searching dan mencoba untuk menggali dan menemukan siapa sih yang akan kita rujuk, dan mengukurnya sebenarnya adalah seberapa banyak orang tersebut atau profesor tersebut menghasilkan tulisan dan karya tulis yang kemudian disitasi di berbagai event atau di berbagai university yang ada di dunia. Dan di Australia, there are so many people actually yang memang punya capacity yang tidak bisa diragukan. Kemudian yang berikutnya menurut saya adalah kalau di Indonesia mungkin belum familiar, tetapi di Australia kita punya combination dan double degree program di Australia. Jadi orang bisa double degree program, dan beberapa universitas di Australia kemudian melakukan combined double degree program, itu misalnya dengan Monash University yang melakukan double degree program dengan beberapa universitas di Indonesia, termasuk di UI kalau saya tidak salah dan di Gajah Mada. Jadi mereka bisa sekolah di Indonesia dan di Gajah Mada, dan kemudian mereka akan mendapatkan double degree program.
kalau ini kemudian bisa dilaksanakan, nah ini memang akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa, tetapi tentunya tantangan untuk menuju ke sana itu juga tidak kecil. Kemudian yang berikutnya adalah menurut saya mengapa sih orang memilih Australia untuk melanjutkan studi ilmu hukumnya? Yang menurut saya adalah offering an integrated educational program. Jadi membiasakan sebenarnya atau mereka memang punya style ya karena mereka sudah lebih maju bagaimana mendesain program pendidikan yang terintegrasi gitu. Jadi semuanya terintegrasi. Jadi kita bisa melihat dengan baik, dapat mengakses dengan baik semua informasi tentang program pendidikannya dengan baik sehingga kita bisa mengetahui arah dan kemana kita akan yang akan kita tuju, pilihan apa yang akan kita tuju. Dan yang paling terpenting adalah career support, karena ini menjadi sangat penting career support, karena kita kan berpikir bahwa after graduation misalnya dari university, what should we do? Probably kalau di Indonesia, people will thinking bahwa ketika selesai mereka they will carry on their study, for example. Dan kecenderungan seperti itu oke, itu bagus, tetapi di luar negeri kemudian career support itu bukan hanya dari sisi yang seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana mereka bisa mengenalikan potensi yang ada pada diri mereka sehingga mereka dapat diterima di dunia kerja dengan cara yang lebih baik dengan potensi yang mereka miliki. Nah, itu kemudian yang tersedia banyak di Australia. Nah, ini kemudian yang menjadi reason to study law in Australia. Itu alasannya. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kalau itu yang menjadi alasan mengapa kita memilih untuk melanjutkan studi di Australia, lantas kemudian pertanyaan gimana dengan Indonesia gitu? Dalam konteks bagaimana kalau saya belum akan bicara tentang Indonesia dalam konteks pendidikan hukumnya karena kita terus bergeliat menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya kalau mahasiswa Indonesia yang mau sekolah di Australia seperti itu? Karena there are so many people coming from Indonesia dan mereka kemudian melanjutkan studinya di Australia. Ada beberapa hal yang menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya pernah rasakan dan kemudian itu juga mungkin yang dirasakan oleh teman-teman yang lainnya adalah hal yang paling pertama dan paling mendasar adalah tentunya perbedaan sistem hukum. Jadi common law system versus civil law system. Karena kita dengan Australia berbeda sistem hukum tentunya. Dan memahami ini ya kita harus belajar dari awal lagi kalau menurut saya, walaupun tidak seluruhnya awal, tetapi kalau kemudian pemahaman kita ketika kuliah pengantar ilmu hukum misalnya di S1 di Indonesia dan kemudian kita hendak melanjutkan studi di Australia dalam hal ini, maka tentunya kita akan dihadapkan pada sistem hukum yang berbeda. Kita mencoba memahami sistem hukum yang berbeda karena konsekuensi dari perbedaan sistem hukum adalah proses adopsi dan adaptasi model pembelajaran atau substansi pembelajaran yang ada di common law system dengan civil law system. Kalau kita di Indonesia karena background-nya adalah civil law system, maka kita tidak terbiasa belajar dengan mengedepankan kasus. Kalau kita kan lebih banyak masih ya sampai detik hari ini pun kita masih bilang bahwa at least 70% subjects itu disampaikan dengan mengedepankan teori seperti itu. Sangat sedikit yang kemudian mencoba untuk mengcombine between theory and cases. Sehingga ketika kita melanjutkan studi di Australia, maka culture shock pertama yang akan kita temukan ketika kita berada di university adalah mencoba mengadaptasi the way we think untuk melihat sebenarnya proses yang selama ini, input yang selama ini kita miliki, di mana kita akan beradaptasi di satu tempat, di mana input tersebut hampir tidak bisa kita gunakan karena kita harus beradaptasi dengan new sistem baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya yang sangat membedakan mahasiswa hukum adalah writing academic paper. Menurut saya kita di Indonesia itu kita tidak terbiasa menulis writing academic paper, ya.
Walaupun misalnya kita bilang, ya kan kita tiap hari dikasih tugas. Iya, benar tugas, tetapi it's not academic writing paper. Jadi itu bukan academic paper gitu. Jadi kalau kita bikin makalah, ya sekedar bikin makalah gitu. Nggak ada bukan academic paper, karena academic paper itu punya high standar gitu, punya high standar di mana sebuah academic paper itu harus bisa dipertanggungjawabkan at least at least secara technical ya. Kalau substansi kan sudah pasti at least secara technical. Problemnya kalau menurut saya di Indonesia ketika kita belajar studi hukum yang namanya academic paper, writing academic paper, we lack of capacity sebenarnya, capacity untuk menulis paper secara akademik. Nah, itu yang bisa kita lihat menurut saya dengan pengalaman di Indonesia, khususnya ketika ngajar dengan profesi saya sekarang ini, maka saya lihat sebenarnya rating akademik papernya itu sangat jarang, sehingga tidak mengherankan kemudian menurut saya kita menemukan kondisi di mana sangat susah kita menemukan tulisan-tulisan bagus di S1 kita misalnya di Indonesia. Apalagi kita misalnya di salah satunya karena kita di Fakultas Hukum UNAS ya, teman-teman bisa merasakan sendiri seperti apa. Ini akan menjadi tantangan tersendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah critical thinking. Kita tidak dibiasakan untuk berpikir secara kritis, menganalisis sesuatu dengan secara kritis gitu. Hal ini kemudian bisa kita rasakan dan kita temukan di kampus ketika kita berada di kampus, ketika kita kuliah, ketika kita ngerjain tugas gitu ya, ketika kita diskusi dan interaksi akademik di mana dan ataupun kemudian interaksi di mana kemudian kita tidak terbiasa untuk kritis terhadap sesuatu. Kita kecenderungannya nerimo. Ada yang kritis tapi kemudian mungkin hanya ada kurang dari 1% mungkin dari jumlah total mahasiswa yang kita miliki yang memiliki critical thinking dalam konteks substansi secara akademik misalnya. Mencoba memikirkan dengan baik dan kemudian memberikan output atau way out pun dari satu hal yang kita kritis. Itu critical thinking. Kemudian yang berikutnya menurut saya adalah reading references. Jadi agak susah kita akan menulis paper dengan bagus, juga pada saat yang bersamaan kita akan membangun critical thinking dengan bagus, kalau kemudian reading references yang kita miliki itu sangat rendah. Menurut saya dengan seharusnya reading references itu menjadi makanan empuk yang harusnya menjadi asupan bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia khususnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Because untuk memperoleh references it's really easy right now gitu ya. Sangat mudah untuk mendapatkan references baik yang berkualifikasi buku-buku ataupun yang berkualifikasi jurnal-jurnal. Khususnya kalau hari ini kita bicara tentang jurnal-jurnal yang memiliki standar internasional yang bereputasi, baik yang diterbitkan oleh Scopus ataupun Web of Sciences ataupun beberapa penerbit-penerbit yang memiliki kualifikasi internasional. Bagaimana cara mengukurnya? Menurut saya bisa kita lihat pada kalau di Fakultas Hukum mungkin pada tugas-tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa misalnya, atau pada diskusi-diskusi yang kita lakukan itu sangat kelihatan apakah seorang mahasiswa memiliki kemampuan referensis yang bagus dalam konteks ini. Nah, itu mungkin yang membedakan kita, salah satu yang membedakan kita di Australia. Apalagi kalau kemudian kita memang sangat kalau kita bisa bahasakan sangat tidak tertarik dengan perpustakaan gitu. Menjadi meskipun perpustakaan ada, ruang baca ada, a lot of books juga di provide. Kalau kemudian memang kita tidak tertarik ya itu juga menjadi satu PR baru gitu bagaimana. Itu yang kita harus jadikan kritik sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kondisi objektifnya seperti itu. Dan yang berikutnya yang menurut saya yang akan menjadi culture shock bagi law student di Indonesia ketika ke OSI adalah cases menurut saya. Kita seperti tadi yang saya bilang kita berangkat dari sistem hukum yang berbeda dan kalau di common law kan cases merupakan salah satu jurisprudence untuk memutus sehingga kemudian memang student
yang kuliah di Fakultas Hukum di masa kuliah mereka sudah sangat familiar with the cases untuk dijadikan sebagai rujukan. Kalau kita di Indonesia pada umumnya mungkin pergerakannya hari ini sudah lebih baik tentunya dari 10-20 tahun yang lalu. Tetapi menurut saya masih saja menjadi sebuah PR baru yang harus kita kejar dan terus kita perbaiki diri untuk mencoba melakukan adaptasi. Dan dalam konteks ini mungkin yang akan menjadi PR adalah bagaimana desain kurikulum yang bisa dilahirkan di Fakultas Hukum di Indonesia itu kemudian bisa mengedepankan atau paling tidak memberikan keseimbangan pada material secara teori dan kemudian material dalam konteks cases. Nah, itu catatan yang saya berikan untuk melihat sebenarnya. Dan akhirnya saya mungkin ingin membagi tips bagaimana sih sebenarnya untuk mengembangkan diri sebagaimana yang diharapkan dari teman-teman PANI. Kalau saya yang pertama sih sebenarnya hal yang paling penting untuk seorang mahasiswa hukum adalah having a good skill and knowledge. Jadi saya selalu mengedepankan bahwa ada kombinasi yang menarik yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa hukum kalau kemudian kita hendak mengembangkan kemampuan kita. Itu bukan bicara mau di Australia atau dimanapun. Menurut saya sama. Adalah mengembangkan skill dan kemudian pengetahuan. Bagaimana caranya ya? Karena kita sekarang hidup di zaman milenial dan teknologi yang begitu pesat dan kemudian akses yang begitu luas, maka akan semakin memudahkan kita. Yang dibutuhkan sekarang tentunya adalah keinginan dari teman-teman semua. Kemudian yang berikutnya, karena kalau kita hendak melanjutkan studi di luar negeri, maka adaptive capability. Jadi kita harus punya kemampuan beradaptasi sebenarnya. Jadi kita harus punya kemampuan beradaptasi. Kita akan berangkat dari zona aman kita di Indonesia dan kemudian ketika kita melanjutkan studi di Australia, kita akan belajar dengan segala bentuk culture shock, mulai dari tempat tinggal, kemudian kebiasaan, makan, kawan, dan seterusnya. Di luar persoalan belajar ya, menurut saya yang kita harus adaptasikan termasuk yang saya bahasakan tadi. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian harus bisa kalau menurut saya harus bisa ditangani dengan baik bagi seorang Indonesia kalau kemudian hendak melanjutkan studi di Australia. Kemudian yang ketiga adalah hari ini adalah membangun network. Menurut saya network ini menjadi sangat penting. Jadi meskipun kita di Indonesia atau ketika kita melanjutkan studi di luar negeri, kalau kita di Australia, maka network ini nggak boleh putus sebenarnya. Jadi sayang kalau kita sudah sekolah di luar negeri, networknya kita putus. Padahal sebenarnya networknya itu harus terjalin karena kapanpun, dimanapun waktunya, kemudian ketika network itu terbangun, maka jejaring itu akan terus terbangun gitu sampai kapanpun gitu sampai usia tua pun juga akan bisa. Itu yang harusnya kita biasakan gitu. Jadi kita tidak terbiasa. Menurut saya kenapa network ini penting? Karena kita mulai belajar untuk tidak membeda-bedakan orang gitu. Jadi milih teman itu tidak berdasarkan pada, jadi kita tidak rasis dan lain sebagainya ya. Kita tidak based on religion, based on apalah yang selalu menunjukkan bahwa kita hendak berbeda dalam nggak boleh seperti itu kalau di luar negeri. Di Indonesia pun juga nggak boleh seperti itu sebenarnya. Tapi menurut saya habit seperti ini kan kemudian kita harus bisa mereducing atau kemudian dan pada titik akhirnya nanti kemudian dihilangkan. Kalau mau sekolah dan memiliki jelajah yang akan lebih bagus di kedepannya. Kemudian tadi academic writing, jadi teman-teman sudah harus mulai belajar untuk mulai belajar nulis, senang nulis, punya mood nulis, itu yang menurut saya yang sangat kurang ya, yang sangat kurang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Dan yang berikutnya adalah ya being confident. Jadi memang kita harus punya kita harus confident, punya kepercayaan diri yang bagus sebenarnya. Nggak boleh minder. Jangan bilangnya saya kan dari Makassar hanya dari Fakultas Hukum UNAS. Aduh, saya nggak bisa. Kamu harus mengatakan I'm from dari UNHAS, dari Fakultas Hukum, dan saya bangga menjadi alumni Fakultas Hukum. Apapun itu dengan segala keterbatasan yang mungkin kita peroleh, tetapi saya selalu bilang bahwa untuk saya pribadi, dimanapun saya berada, saya tidak akan pernah bilang bahwa saya berasal dari mana. Saya akan selalu bilang saya berasal dari Makassar, dari Fakultas Hukum UNHAS, dan seterusnya. Karena identitas itu penting. Identitas itu penting. Dan tentunya yang terakhir menurut saya adalah terus mengembangkan bahasa ya, jadi bahasa Inggrisnya kita atau bahasa Latin atau bahasa apapun namanya bahasa asing
itu harus tetap terus di-improving gitu menurut saya. Salah satunya kalau menurut saya adalah kalau untuk saya pribadi mengimproving kemampuan berbahasa ataupun kemudian memaintaining kemampuan berbahasa adalah dengan reading dan kemudian menulis. Itu adalah kebiasaan sehari-hari yang di tengah-tengah aktivitas yang ada yang kita lakoni, bahwa menulis itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kemudian memang teman-teman hendak melanjutkan studi di luar. Saya kira itu mungkin pengantar dari saya pada siang hari ini, sekaligus menjawab dua pertanyaan mendasar dari teman-teman di ILSA sharing session pada siang hari ini. Terima kasih banyak, dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Maskun atas pemaparannya tentang law study in Australia. Yang mana bisa dilihat ada beberapa alasan untuk belajar di Australia, karena Australia mempunyai peringkat yang baik antar seluruh kampus di seluruh dunia, mempunyai dosen-dosen terkemuka, combined double degree program, dan program pendidikan yang terintegrasi dengan baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemateri yang kedua, yakni Kak Kevin Bonaparte, SHLLM, tentang Law Study in United States of America. Kak Kevin, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, terima kasih. Bentar ya. I need to figure out how to share screen. Oke, sorry. Ini dia. Share screen terus. PowerPoint, oke. Ini udah kelihatan belum ya? Ya, kelihatan, Vin. Okay, thank you. Okay, so my presentation today will be about law school in America. Jadi there's a lot of stuff yang udah ke-cover sama Pak Maskun, especially tentang difference in law sama skill-skill yang harus the skills you have to obtain when you're going to law school di luar Indonesia, karena cara ngajarnya itu sangat berbeda dan lebih ada emphasis on, say, legal writing, on public speaking di law school di luar negeri dibanding di Indonesia. Karena biasanya contohnya kalau ujian aja beda banget, karena di luar biasanya kita menggunakan aplikasi sendiri, lebih banyak writing, bisa open book sambil research, ada assignment yang bisa di take home. Meanwhile kalau di Unhas contohnya kita masih lebih sering ujian yang tertulis, yang emang kayak kita in the classroom ada pertanyaan gitu kita jawab, itu nggak terlalu nge-involve case studies, for example, nyari references, itu nggak terlalu ada. Oke, jadi untuk sebelum kita start penjelasan tentang law school specifically, I think it's important to look at jenis-jenis degrees of law. Di Indonesia, it's very straightforward. We have SH and MH, sarjana hukum, magister hukum. Now, law degrees di luar negeri itu ada several kinds. First and foremost is LLB, which is the general equivalent of SH. That one is originated in the UK. It serves as an undergraduate bachelor degree, sarjana. And before they practice law, if you have an LLB, you still require further training. Second of all, yang slightly more relevant is the JD program. Now, JD is SH in the United States. It serves as a professional degree. However, one thing that you need to note is that the way universities are structured in the US, you don't get a JD immediately when you go to law school, right? When you go to university. When you go to university, you might get another undergraduate degree in something else, in like philosophy, literature, what have you. And that's your undergraduate degree, that's your bachelor's degree. Setelah kalian udah mendapatkan bachelor's degree tersebut, baru kalian masuk law school dan kemudian kalian mendapatkan JD tersebut. Kalau kalian udah punya JD di law school yang udah di-approved by the American Bar Association, which is the American equivalent to PRADI, kalian bisa sit the bar examination in any state. And one thing that you also need to keep in mind is here, you take PRADI in certain cities, but you can eventually, if I'm not mistaken, practice law all across Indonesia, regardless of the city. Meanwhile, in the United States, the bar is limited by state. Therefore, you need to pass ujian bar exam in a state, and then you can practice law in that state, and in no other state. You would not be allowed to do so. And then second of all is an LLM degree, which is what Pak Maskun and I have, which is one of the other main qualifications in the US. And that is effectively a master's degree. The distinction is that it's very much a sort of professional degree for
if you want to study law further, kalau mau study a specific branch of law instead of just one thing. For example, at NYU, you can have an LLM in International Legal Studies, which is the program I took. You can have an LLM in Environmental Studies, tentang hukum lingkungan. Tapi you should also understand that having an LLM is not compulsory for lawyers in most countries, but it is a degree that is internationally recognized. And that's just broadly that this serves as a qualification for you, and it's very helpful. However, it is required in some countries. In some countries di negara-negara tertentu, magister hukum itu wajib untuk didapatkan sebelum mereka bisa practice law. For example, di Denmark, Swedia, Norwegia, Cyprus, Italia, Switzerland, Spanyol, Finlandia, sama di Belanda juga itu harus punya LLM. Next up is law school admissions. As I said before, if you want to go to law school, you need a bachelor's degree. It doesn't necessarily have to be in law. It can be in anything else. What's important is you have a bachelor's degree. Udah ada sarjananya. And also you need a satisfactory GPA. You can find below, this is a table of data for mahasiswa yang masuk ke dalam program JD untuk di NYU tahun 2020. On the left, you can see GPA 3.65, 3.82, 3.9. So these are what's considered a satisfactory GPA, at least at NYU. And also you need to sit for the LSAT. The LSAT is the law school admissions test. Itu ujian khusus untuk masuk ke law school. It's 175 minutes. There are multiple choice, pilihan ganda, and at the end you have 30 minutes where basically they're essay questions. It's relatively straightforward. Now we've talked about the different degrees and admissions into law school. Now we're going to talk about actually studying law. Nah, kalau belajar hukum at an American law school itu ada 3 kategori. Ada 1L, anak tahun pertama, 2L, anak tahun kedua, 3L, anak tahun ketiga. While the curriculum varies from university to university, there are some similarities. So for example, for 1L, anak tahun pertama, itu ada kurikulum yang mandatory, yang all law schools generally have these things for 1Ls. Firstly, civil procedure, hukum acara perdata. It's pretty straightforward why that's important. Second of all, constitutional law. Here they will study the United States Constitution, its amendments, the Commerce Clause, which is, if I'm not mistaken, the Commerce Clause is about when things are like involve interstate commerce, and then that's federal jurisdiction, if I'm not mistaken. You will study contracts, hukum kontrak, just generally about contracts. It involves, studying the commercial code and restatement, the second restatement of contract. You will also study criminal law, which involves state criminal statutes, because individual states might have different regulations for these violations, and general law, the model penal code. You also study property, torts itu perbuatan melawan hukum, if I'm not mistaken, and how to use legal research, how to conduct legal research, and also about legal writing. You're really studying how to analyze cases and also how to properly cite things. Here, I mentioned LexisNexis and Westlaw. These are 2 applications that are sort of standardized and used in conducting legal research. It's effectively their version of Hukum Online. I have a few screenshots later on in the presentation just to give you a better idea of what that looks like. So, as I said before, in your first year, probably going to take legal writing, cara menulis, contracts, torts, perbuatan melawan hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi. Just very general stuff that everyone studies. Because I did an LLM program, I didn't get to study these. Second year, you will begin to focus on other activities, law review, nulis jurnal, moot court, peradilan semu, and other extracurricular activities. If I'm not mistaken, your second year is when you get more hands-on experience, actually conducting activities that are more relevant to practice.
hence, a lot of people get into legal journals in their second year. They will also look for internships that they do during break between their second and third year, because that sort of practical experience itu penting banget untuk getting that experience and putting it in your CV so it's easier for you to get a job later. 3L is when you get electives. This is when you get into your concentrations. You might take in international law, which is what we're all studying, immigration law, antitrust, competition law, intellectual property. Generally, this is like when people prep to study for the bar exam. A lot of studying happens, prepping to apply for work and find new jobs, find jobs, essentially, after graduation. And here is an example of the site that is used. This is LexisNexis. I got the chance to use this when I was studying one of my mandatory classes before actually starting the LLM program, which is an introduction to US law. Here you can see they filter it, whether if you enter a keyword, for example, you can filter it, whether itu kasus at like a state or federal level, whether it's a regulation, peraturan perundang-undangan, a statute or legislation, administrative code, just a jury instruction, witness material, so on and so forth. As you can see, it's very thorough. The cool thing is, if I'm not mistaken for LexisNexis, is if you have a material open, it saves your history for what you have had opened, and then you can highlight specific things and then keep that in a separate tab. As you can see on the right, it tells us your history, what you have opened, what you've marked, so on and so forth. Its competitor is Westlaw. This is sort of just a preference thing, depending on, say, if you work at a law firm, they might not have access to both. As you can see, the layout is relatively similar. You have, cases, briefs, and memoranda. Tapi here, you can also see that they have secondary sources, sort of books and whatnot, as opposed to the primary sources, which are generally the judgments, because it's important to remember that in American law, they hold the principle of stare decisis. So the judgments do act as laws effectively. Nah, salah satu bagian yang paling beda dari cara mereka mengajar di American law schools is they believe in the Socratic method. Nah, biasanya kalau kalian di kuliah di Fakultas Hukum di Indonesia, kebanyakan kan cuma kuliah biasa yang kita nyatat, we listen, the lecturer explains, we get an assignment, and that's done. However, in the United States, they have a system called the Socratic method, which is a sort of fancy way of saying it's a much more interactive format where you study before the class and the lecturer indirectly explains it to you by essentially asking you questions about it. They have an explanation, they explain blah, 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 and at some point they'll go, hey, can you tell me more about this, blah, blah, blah. So there is more interactivity and it does help you effectively remember things better. But second of all, one thing that's also to note is because of that interactivity, there is an emphasis on questioning, whether it is the lecturer asking questions or you yourself as a student asking questions. Basically, it helps make sure that the students are accountable for the things they do, the things they say, and the things they believe. It is important to know the facts, but it also has an emphasis on what do you think about these facts? What are your opinions, and can you defend your opinions? Which I think is a very interesting way of going about it. But it is a little annoying when you're on the receiving end of these questions. Another thing to note is also in terms of the examinations that you'll go through. Itu bukan hal yang aneh kalau contohnya di sebuah mata kuliah itu nilainya, sebagian besar nilainya tergantung pada ujiannya. For example, your grade might be 50% of your grade is based off of your final exam, 30% is based off your midterms, and then the other 20% is, how active you are in class, blah, 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 blah. Or 70% or 80% is based on your final exam, that's it. That's not an uncommon thing. And the examinations are usually in essay form, and they have a specific software, so you can't open anything else, and it's just that. Some exams can be taken at home. They just tell you, okay, you have 2 weeks. Within these 2 weeks, you have a 2-hour period where you can say, I'm going to work on this exam. And then afterwards, you're done. However, in NYU, for example, there is a thing called an option B, which is instead of the exam, you just do a paper.
which a lot of people tend to opt for because sometimes doing a paper throughout the term is more preferable than sitting down to do an exam. And the last bit is karena kalau if I'm not mistaken based on the tour itu ada bagian tentang opportunities untuk kerja kalau kita belajar hukum internasional apa aja sih? Karena biasanya orang mikirnya kita bisa kerja di Kementerian Luar Negeri and itu doang. Even though that's not true, there's a lot of opportunities that you can do if you study international law. First and foremost, like Pak Maskun, for example, you can teach at Unhas or at any other university, and going into academics is always an option. Second of all, you could do the route I chose. You can work at a law firm. As private law firms do handle on a lot of transaksi yang ada hubungannya dengan pihak-pihak internasional. Therefore, that international law knowledge might be important. Second of all, you could work. You can also be a corporate lawyer, work at a company as sort of an in-house counsel. A lot of the times, the corporations might prefer people who have expertise in domestic law, like antitrust law, competition law, intellectual property, so on and so forth. However, there is some merit to knowing international law. It's just handy to have a lawyer that knows international law. You can also work in government. There's a lot of options for working in government. Work as a diplomat, help maintain that sort of strong and stable international relations, negotiate treaties, offer advice. If that's not your sort of fancy, there's also working as an ambassador to represent organizations or countries during public events. Your knowledge about international law and those events do come in handy because there's a lot of information that needs to be prepared. You need to know the interests of your country and the other countries. It's also a possibility for you to work as a policy advisor, right? Because as international, if you study international law, you know that a lot of factors go into international law. It's a lot of politics and government policies. Therefore, being a policy advisor to advise on reports for government officials, to analyze policies and analyze the implementation of those policies is also a viable option. For policy advisors, you can do that work for governments. You can also do that work for international agencies. So there's a lot of options. For international agencies, you can work for NGOs, organizations, or private agencies more broadly, provide legal advice for them, serve as an expert in whatever fields of concentration you might have. For example, if you work at the Amnesty International or the UN or similar organizations, your knowledge of human rights law or international humanitarian law might be handy, so to speak. So there's a deceptive amount of depth when it comes to career opportunities in international law. So it's a matter of knowing what your focus is and then knowing where your focus can come in handy. And I think untuk presentasi saya sampai segitu saja. Aku kembalikan ke moderatornya. Terima kasih banyak Kak Kevin atas materinya. Jadi mungkin bisa kita ambil dari apa yang tadi Kak Kevin udah paparkan ke kita, yaitu tadi mahasiswa di sana dibagi jadi 1L, 2L, 3L, if I'm not mistaken, Kak, based on their year on college. Yes. So at their first year itu mereka akan likely belajar tentang legal writing, contracts, torts. Torts itu perbuatan melanggar hukum ya, Kak, kalau nggak salah tadi. Iya. Terus constitutional law and other courses. At their second years, they're likely focus on other activities such as law review and moot court. And on their third years, they take electives such as international law, immigration law, and other courses. Dan yang membedakan sekali adalah adanya Socratic method that use question to examine values, principles, and beliefs. It's kayak nanti dosennya nanya kayak apa pendapat kalian tentang ini. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih sekali lagi Kak Kevin. Sekarang kita akan ke sesi berikutnya, yaitu kayak sesi tanya jawab, sharing session gitu tentang pendapat Pak Maskun sendiri dan Kak Kevin yang tentang ya apa sih yang membedakan antara cara belajar atau habit orang mahasiswa yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia maupun yang ada di US. Nah, yang pertama itu saya mau nanya tentang
apa sih bedanya habit mahasiswa belajar di Indonesia maupun habit mahasiswa yang ada di Australia atau di Amerika Serikat? Dan apakah itu berdampak ke hasil akademik? Mungkin sebagai contoh kayak mahasiswa kalau di Indonesia itu mungkin cara belajarnya ada yang suka sambil nongkrong di coffee shop atau yang ke rumah temannya sambil mengkaji buku, kajian, diskusi, dan lain-lain. Nah, kalau di Australia sendiri atau di Amerika Serikat sendiri itu kayak gimana dan apakah itu akan berdampak ke hasil akademiknya mereka? Mungkin dari Pak Maskun terlebih dahulu. Silakan, Pak. Ya. Maaf, Pak, masih di mute. Ya. Ya. Kalau saya sih melihat dari pertanyaan ini sebenarnya persoalan cara belajar itu no problem sih sebenarnya, no problem. Kalau menurut saya mau di Aussie pun ataupun di Indonesia sebenarnya bukan problematika sebenarnya adalah bagaimana sebenarnya kita membiasakan diri untuk memahami bahwa belajar hukum itu menurut saya belajar hukum itu kan berbeda dengan belajar ilmu sosial lainnya gitu. Karena bahasa hukum itu kan bahasa yang menurut saya bahasa hukum itu kan cenderung membosankan ya dalam tanda petik. Jadi caranya memang yang harus lebih adaptif seperti itu. Tadi kan Kevin misalnya bilang Socratic method. Socratic method itu bukan itu umumnya sih commonly di semua negara-negara kalau belajar hukum di luar negeri pasti menggunakan metode itu. Di Indonesia pun juga sebenarnya beberapa dosen juga kita sudah mencoba. Tapi kan persoalannya adalah apa yang bisa didiskusikan dari mahasiswa kita kalau kemudian kemampuan membacanya itu sangat rendah menurut saya. Jadi cinta akan referensi itu sangat rendah, kita nggak bisa pakai metode apapun, nggak bisa, sama aja menurut saya, karena kita mau ngajak diskusi ataupun kemudian mereka juga akan meraise some question dari sebuah isu yang kita hadapkan juga tidak bisa gitu, critical thinking-nya tidak bisa terbangun. Kenapa? Karena memang ya tadi yang saya sudah sampaikan di pengantar saya tadi sebenarnya. Dan di Australia dan saya yakin juga di Eropa pada umumnya memang mereka bukan ketika mereka mahasiswa hukum lantas kemudian critical thinking mereka terbangun dan bagaimana mereka merespon referensi dan lain sebagainya, itu memang sudah terbangun dari mereka di kindergarten, ya sudah seperti itu gitu. Mereka memang dari kecil sudah terbangun gitu. Pola pendidikannya memang sudah diarahkan ke arah untuk menghasilkan cara berpikir yang lebih kritis seperti itu. Dan itu bukan ketika mereka dimasuk di Fakultas Hukum only gitu. Hanya ketika di Fakultas Hukum kemudian mereka bisa jauh lebih berkembang. Kenapa jauh bisa lebih berkembang? Dan yang kedua, cara penilaian kan kita tidak tadi Kevin benar sekali, itu juga sudah sama seperti kita di Australia. Kalau kita memang pada pertemuan pertama misalnya kita sudah diberitahu kamu akan kuliah misalnya when I took misalnya international law di New South Wales Uni yang lalu, kita memang sudah dikasih tahu bahwa dalam satu semester ini kamu akan belajar materi-materi ini yang kamu harus referensi, harus kamu lahap, yang harus kamu baca, ini paper yang kamu harus tulis, dan kemudian setiap paper sudah ada nilainya, atau kemudian kita diberikan pilihan, oke, kalau kamu tidak mau memilih pilihan A, kamu bisa memilih untuk menulis paper menulis paper sekian persen, dan kemudian kamu final exam misalnya sekian persen. Itu sudah dituliskan sudah dituliskan di awal pertemuan. Nah, pertanyaan kemudian, apakah di Indonesia juga seperti itu? Kalau sekarang ini saya akan jawab iya sebenarnya. Kalau sekarang ini kalau pertanyaan itu muncul sekarang ini, maka saya akan jawab iya. Bagaimana melihatnya? Sekarang kita kan punya rencana pembelajaran semester. Sudah ada di situ ya kan poin apa yang harus didapat. Tetapi kan pertanyaannya bukan di situ gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita konsisten dan memiliki komitmen untuk mengimplementasikan aturan main yang kita sudah bangun di awal kuliah. Itu satu. Yang kedua, apakah kemudian mahasiswa kita cukup kuat secara mental untuk memasuki situasi nol seperti itu.
Kalau menurut saya adalah catatan kritis pertama ketika kita bicara persoalan mahasiswa hukum di Indonesia ataupun kita yang secara spesifik di Fakultas Hukum UNAS adalah mental kita memang bukan mental petarung gitu. Ya kan? Kalau mental petarung itu diberikan tugas justru senang gitu. Bukan jadi beban. Kalau kita kan dikasih tugas ngomongnya banyak gitu ya kan, seperti itu. Mikirlah Pak, ini tugasnya banyak banget, mata kuliah ini dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kemudian hal tersebut tidak optimal. Di luar negeri tentunya kalau saya di OC memang ya kita tidak mengenal hubungan apapun gitu, pertemanan, perkawanan dan lain sebagainya. Sebagai student ya kita harus belajar sebaik-baiknya, mengerjakan semua kontrak pembelajaran yang kita sudah lakonkan seperti itu, dan kemudian hasilnya kita akan menerima sesuai, dan mekanisme komplain jalan gitu. Jadi kan mekanisme komplain itu jalan gitu. Kalau kemudian kita bisa melakukan komplain atas penilaian dan lain sebagainya, dan itu kita akan dilayani dengan baik karena kemudian memang di setiap tugas ada feedback seperti itu. Itu kemudian akan menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut sudah dilaksanakan secara konsisten dan komitmen yang cukup tinggi misalnya di Indonesia, khususnya di fakultas-fakultas hukum termasuk UNAS. Ini yang masih merupakan tanda tanya. Sehingga menurut saya ya ini akan menjadi PR kita ke depannya untuk bisa lebih berkompetisi dalam tanda petik tentunya, sehingga kemudian kita akan menghasilkan sebuah produk yang memang bisa dibanggakan. Menurut saya itu catatan yang paling terpenting. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Maskun atas jawabannya. Jadi sebenarnya yang membedakan dampak akademik itu bukan dari habit ya Pak tadi, tapi memang mindsetnya sudah terbentuk sejak kindergarten, dari mereka masih TK. Nah kalau menurut Kak Kevin sendiri nih, ada nggak sih selama di US habit belajar yang berbeda dan apakah berdampak ke hasil akademik itu sendiri Kak? Iya sih ya, menurut aku sih perbedaan yang paling besar itu kalau di Indonesia kan bener sih sama Pak Maskun, itu kalau kita dapat kerjaan malas ngerjainnya. Kita emang nggak terlalu mental petarung. Cuma kalau di Amerika at least itu ada emphasis yang lumayan gede untuk mempersiapkan diri sebelum kelas gitu loh, karena banyak banget reading material, dan menurut aku deadline untuk reading materialnya nggak masuk akal gitu loh. Kalau you only have 1 hari untuk baca 20-30 halaman, dan 20-30 halamannya ya legal English semua yang emang jujur membosankan, formatnya juga nggak menarik sama sekali, dan yang kita baca juga belum tentu masuk, belum tentu dijelasin, ya at some point ngerasa kayak nggak ada poinnya gitu loh. Tapi kalau kita nggak baca juga, kita nggak akan ngerti kelasnya. Jadi emang harus ada harus ada willingness untuk go through that, menurut aku. Dan benar juga menurut aku pada dasarnya ada perbedaan dari mentalnya deh, karena jujur aja budaya belajar kalau di law school itu di US nggak sehat sama sekali sih, karena ada emphasis untuk kayak belajar terus, kerja terus, dan itu bukan hal yang sustainable sama sekali. Dan ujung-ujungnya agak distraktif sih, tapi ya susahnya emang harus gitu ya, emang sistemnya maksain gitu sih. Jadi menurut aku tuh paling gedenya budaya untuk cara belajar di Indonesia, menurut aku kalau di hukum lebih sehat di sini sih. Oke, thank you Kak Kevin. Sekarang melanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, Pak Maskun dan Kak Kevin. Mau nanya tentang kultur masyarakat baik di Australia maupun di US. Sebagai pendatang untuk belajar di US maupun di Aussie, Pak Maskun dan Kak Kevin, apakah masyarakat di sana atau teman-teman kampusnya Pak Maskun maupun Kak Kevin ini sendiri dapat menciptakan lingkungan yang baik, yang warm, yang welcome terhadap pendatang, atau sebaliknya mungkin malah membuat agak kurang nyaman, dan mungkin bisa berpengaruh lagi ke proses belajar mengajar. Kira-kira kayak gimana? Mungkin dari Pak Maskun terlebih dahulu. Ya, kalau pengalaman saya sih sebenarnya kalau kuliah ya pastilah ya pertama kali kita masuk kuliah kan pasti kita akan tentunya kita akan beradaptasi dengan teman-teman karena kita kan berasal dari berbagai negara.
Dan proses adaptasi itu menurut saya sebenarnya bisa cair kalau kemudian kita juga benar-benar benar-benar bisa bergaul dengan baik dengan mereka gitu ya dalam konteks itu. Dan di kampus pun menurut saya sama seperti itu. Dan kalau kemudian mereka mengetahui bahwa kita ini adalah orang-orang, misalnya khususnya kita yang dari Asia misalnya, saya kira tidak ada diskriminasi yang dalam konteks pembelajaran ya, karena kita memiliki kemampuan untuk akses juga yang sama dengan mereka. Ya mungkin di mana-mana sih sebenarnya kalau bergaul ya mungkin mereka tidak akan langsung bisa in dengan kita kalau kemudian memang mereka akan juga beradaptasi dengan kita. Ini orang ini bisa nggak diajak ini diskusi, orang ini bisa nggak, jadi lebih kepada mencoba untuk belajar mengadaptasi diri. Walaupun di sana sini juga pada kehidupan sehari-hari misalnya di kehidupan sehari-hari tetap ada sih sebenarnya diskriminasi yang secara tidak sadar mungkin kemudian kita bisa rasakan, khususnya dari mereka yang memang warga negara yang Australia. Kalau saya dulu waktu itu Australia, apalagi kalau mereka tahu pendatang, apalagi kalau kemudian kayak seperti orang Indonesia itu kan banyak stigma-stigma negatif ya, stigma-stigma negatif orang Indonesia di Australia ketika itu. Sehingga kemudian sedikit-sedikit kalau ada kemudian persoalan yang mencuat antara Indonesia dengan Australia ketika itu ya buntut-buntutnya akan merembes ke teman-teman yang sementara kuliah. Tetapi catatannya adalah itu kalau di kampus tidak terlalu terasa, tapi kalau di kehidupan sehari-hari itu bisa kita rasakan karena kemudian ketika kita jalan terkadang kalau mereka lihat oh ini kayaknya orang Indonesia deh kayaknya, walaupun mereka tidak bisa yakin bahwa ini orang Indonesia, tapi kan secara fisik mereka bisa lihat, nah itu ada tindakan-tindakan diskriminasi. Tetapi kalau saya sih melihat kalau hal-hal seperti itu tidak terlalu masalah bagi saya waktu itu ketika kuliah, karena memang sepanjang kita bisa membawa diri dan lebih tetap waspada saja sih sebenarnya, tetap waspada saja dalam konteks ya kalau kemudian kita sementara di jalan dan lain sebagainya. Tetapi kalau tindakan-tindakan di kampus baik itu dari dosen ataupun pegawai-pegawai ataupun mahasiswa-mahasiswa di kampus, saya kira tidak ada masalah waktu itu di kampus saya di New South Wales Uni. Sehingga kemudian ya kita memang sisa menurut saya yang menjadi tantangan terbesar kita adalah yang tadi yang saya sudah sampaikan, adalah bagaimana kemudian kita mencoba beradaptasi dan kemudian berdamai dengan diri sehingga kemudian kita bisa bergaul secara sehat dengan teman-teman di kampus dan ya everything will go, tidak ada masalah nantinya jadinya ketika itu. Ya sampai hari ini juga saya pikir seperti itu, tidak terlalu masalah sih dalam. Hanya yang ya kalaupun ada yang perlakuan diskriminasi itu tadi yang contoh-contoh yang saya bilang, karena kan kebetulan memang case-case antara Indonesia Australia itu kan selalu seksi ya, selalu seksi untuk diperdebatkan dan seterusnya, sehingga itu yang biasa berimplikasi. Tapi pada umumnya itu tidak terjadi kepada yang well-educated person, lebih cenderung ke mereka yang masyarakat umum yang di Australia nggak tahu apa-apa dan memang memiliki lebih kepada sentimen-sentimen ke Indonesia. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Maskun. Kak Kevin, gimana tuh Kak kalau misalnya di US tentang kultur pergaulannya, ada yang diskriminatif juga atau gimana Kak? Mungkin bisa diceritain Kak. Aku thankfully nggak ada yang diskriminatif ya, thankfully pas aku di sana. Karena especially kalau di NYU kita student body-nya lumayan diverse banget. If I'm not mistaken, even in the LLM program, the amount of, for example, white people nggak terlalu banyak, which was very nice to see. It was relatively diverse. I also lived in a sort of diverse part of New York. Jadi thankfully nggak ada yang kayak overly discriminative yang would make you uncomfortable. Dan benar sih kalau kata Pak Maskun itu generally anywhere you go ada sih kayak discriminative behavior yang they're not necessarily conscious of, those microaggressions so to speak. Aside from that, kalau specifically untuk culture bergaulnya, there's a lot of emphasis on getting together on like parties, studying together, for example. Biasa at some point, because the LLM program was relatively large, it was several hundred people.
mereka pasti ada kayak teman yang mereka duduk bareng when they're in class, janjian mereka go to this specific class bareng. Atau for example, if you're from the same country, contohnya sampai sekarang aku masih relatively close sama anak-anak LLM yang dari Indonesia yang lain. Itu sih menurut aku, I think it would differ dari universitas ke universitas. Kalau contohnya universitasnya emang lumayan diverse, like in NYU, you would get less of that discriminatory behavior. Cuma if I'm not mistaken, NYU as an institution does have problems with discriminatory behavior. Tapi itu kayak on the part of the university itself, and thankfully not necessarily on the student body. Atau that was my experience at the very least. Oke, Kak Kevin, thank you atas penjelasannya. Selanjutnya nih, kita tahu bahwa tiap negara mempunyai sistem hukum yang beda. Ada civil law, ada common law. Cuma kalau kita lihat berdasarkan kurikulum pembelajaran hukum, entah di Australia maupun di US, dan jika dibandingkan ke Indonesia, apakah dengan perbedaan kurikulum pembelajaran itu mampu menghasilkan persentase yang lebih tinggi terhadap kualitas lulusan sarjana hukumnya dibandingkan lulusan sarjana hukum yang ada di Indonesia? Jadi perbedaan kurikulum yang ada di Aussie maupun di US, apakah berpengaruh dan apakah bisa membuktikan bahwa lulusan dari US maupun Aussie ini kualitas mereka terhadap hukum itu jauh lebih tinggi dibandingkan lulusan sarjana hukum dari Indonesia? Mungkin dari Kak Kevin terlebih dahulu. Gimana ya? I think kalau dari kurikulumnya, based on my experience, I think we cover more or less the same things. We learn, constitutional law, perdata, pidana, apa segala macam. In terms of the subject itself, I don't think so. I think, kembali ke poinnya Pak Maskun tadi, I think it has more to do with the culture of the way people study and the habits that are formed in relation to studying, that sort of, we don't have a huge emphasis on practical experience. For example, KKN, for example, the stuff we do in KKN might not necessarily be super relevant with us practicing law. That's only a relatively recent thing yang kita bisa KKN di MK, for example, KKN di Kejaksaan, for example. We only had that relatively recently. Jadi in terms of practical experience, for example, itu nggak terlalu ada emphasisnya. Atau kurang at the very least emphasisnya. Itu satu. Kedua, in class itself, I think we have very different approaches. There isn't a lot of, nggak ada insentif untuk prepare before class. Untuk ujiannya juga, it's not necessarily applicable. Based on my experience, for example, I ended up learning a lot of new stuff when I started working, and a lot of the stuff that I learned in university, I had already forgotten by then. I think, just generally more practical experience and getting more chances to apply the knowledge that we do learn pas kita lagi di campus, I think that would be extremely helpful in terms of just improving the sort of quality of graduates. If that's the question. Oke, thank you Kak Kevin. Mungkin Pak Maskun, silakan Pak. Iya, kalau dari sisi kurikulum sih sebenarnya itu kan sangat baik itu di S1, S2 dan S3 di Australia sebenarnya. Itu sangat ditentukan. Jadi kalau pengaruhnya kita kan yang tadi saya sampaikan civil law system, common law system itu sebenarnya lebih kepada substansi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita belajar hukum perdata di Indo ya sama deh. Kalau misalnya orang belajar hukum perdata dalam konteks hukum perdatanya, tentunya akan membedakan adalah substansinya. Substansinya akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang ya tadi sistem hukum yang berlaku. Sehingga kemudian kalau dalam konteks kurikulum, maka tidak serta-merta kurikulum yang berlaku di Indonesia itu bisa diberlakukan di Australia atau di Amerika, karena kemudian memang harus, kalau kita sebutnya credit earning, jadi credit earning itu kurikulum harus disesuaikan, dicocokkan gitu. Jadi dan yang hanya yang cocok saja yang bisa dilaksanakan, yang nggak cocok yang nggak bisa, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, apakah kemudian kurikulum bisa menjamin ke depannya seperti apa? Itu sangat tergantung sih sebenarnya menurut saya, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang terbukti misalnya bisa kuliah di universitas terbaik di dunia. Misalnya Kevin kemarin di
di New York ya, di NYU misalnya, ataupun teman-teman lain yang kemarin yang sempat ini juga yang kuliah di Harvard dan sebagainya, ataupun di universitas lain. Kalau menurut saya nggak ada masalah sih, orang Indo bisa kok, bisa ngikut, bisa. Pokoknya intinya bisa selesai dan kuliah. Hanya memang kalau kemudian kita bicara dalam konteks yang lebih general dan lebih umum, ini menjadi PR sebenarnya, karena ya tadi yang habit yang akademik, yang habit yang memang kita harus mau berubah. Kalau kemudian academic habit-nya itu bisa dibangun dengan baik dan secara merata di Indonesia, bukan hanya di Jawa dan lain sebagainya misalnya, saya pikir nggak ada masalah sih, kita bisa bersaing secara ini dengan universitas-universitas terbaik yang ada di dunia. Tapi kan persoalannya bukan hanya dalam konteks kita berbincang bahwa kita bisa, tetapi we should do something gitu untuk bisa mencapai hal tersebut. Jadi kalau contoh konkret misalnya kita di Fakultas Hukum, ya kalau mau mahasiswa kita bisa berkompetisi di level yang ini, ya berarti syarat utama yang kita harus penuhi adalah salah satunya adalah mendesain satu kurikulum yang memang bisa menciptakan dan mengembangkan critical thinking. Karena menurut saya yang paling terpenting adalah kelebihan utama dari yang universitas-universitas di luar negeri, baik itu di Australia dan Amerika, adalah memang bangunan critical thinking-nya itu sangat luar biasa, sehingga semua bisa dipertanyakan gitu, why, and there is reason for that gitu. Kalau kita kan tidak terbiasa seperti itu gitu. When you ask something, what the reason for the government, for example, or for the other institution to do like this one. Untuk menjelaskan explanation-nya kan kita kemudian bingung gitu, biasa terkadang bingung karena memang kita tidak terbiasa membangun sebuah argumentasi pikir yang tersusun dengan rapi, yang sistematis. Kalau itu bisa dikejawantahkan dengan baik di Indonesia, termasuk kita di Fakultas Hukum UNAS, maka saya pikir kita bisa berkompetisi, karena tidak mungkin misalnya Kevin bisa selesai di NYU, saya bisa selesai, ada teman-teman lain, Pak Sarip, Bu Birka, Ibu Iin, dan teman-teman yang baru pulang dari Eropa misalnya bisa kuliah, kalau mereka memang itu menunjukkan bukti bahwa kita bisa kok. Hanya yang persyaratnya tadi ya kita harus membuat sebuah prasyarat yang memang secara institusi, jangan secara pribadi. Karena kalau pribadi itu kan tergantung ketangguhan kita, tetapi yang kita mau bangun adalah ketangguhan institusi. Salah satunya adalah medianya, ya kurikulum. Kalau mau ya ubah kurikulumnya, perbaiki kurikulum. Kalau kemudian kurikulumnya baik, maka saya yakin kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di luar sana, termasuk kemampuan kita berkompetisi dengan mereka. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maskun. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, berdasarkan kolega Pak Maskun ataupun Kak Kevin waktu kuliah di Australia maupun di US, ataupun dari teman-teman atau mungkin dari survei atau presentasi yang mungkin Pak Maskun dan Kak Kevin tahu, lulusan dari Fakultas Hukum entah di Aussie maupun di US itu kebanyakan lulus menjadi praktisi hukum, akademisi hukum, atau bahkan bekerja di luar bidang hukum. Mungkin Pak Maskun terlebih dahulu. Iya, pada umumnya sih sebenarnya pilihan-pilihannya adalah mereka lebih banyak menjadi practitioner sebenarnya. Jadi mereka lebih jadi mereka kalau jadi practitioner kan lebih memudahkan mereka lebih free dan lebih enjoy dengan pekerjaan. Kalau yang saya lihat di Aussie. Dan pada umumnya kan yang kalau dalam konteks yang menjadi academician kan sebenarnya juga ada, termasuk yang menjadi seorang researchers, memang jadi peneliti memang juga ada. Tetapi kalau kemudian kita mencoba mempresentasikan secara umumnya sih, lulusan-lulusan yang ada di Australia pada umumnya banyak yang menjadi practitioner. Ya karena mungkin saya melihatnya catatan yang paling penting adalah karena tadi menurut saya belajar hukum di Australia itu sangat prestisius, karena tidak semua orang yang bisa belajar hukum di Aussie misalnya seperti itu. Dan saya kira juga itu terjadi di negara-negara lain termasuk di Amerika. Sehingga benar-benar kalau kita lulusan luar negeri itu terasa ada rasa bangga yang luar biasa, dan itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri. Saya kira seperti itu. Oke, kalau Kak Kevin dari teman-temannya Kak Kevin mungkin di New York University itu sendiri kebanyakan lulus sebagai dan bekerja sebagai praktisi hukum, akademisi hukum, atau bahkan di luar bidang hukum sendiri, Kak? Kebanyakan sih jadi praktisi hukum ya, kebanyakan jadi lawyer.
based on my experience, I don't think there's, at least I don't know anyone who decided to not go into law, that decides to teach, for example. Kalau nggak salah ya, kalau dari angkatan aku yang anak-anak Indonesia semuanya jadi pengacara sih. Some of them work at a law firm. Some of them don't work at a law firm, but they still effectively practice law. Kalau anak-anak lain yang di angkatan aku yang bukan orang Indonesia, mereka juga kebanyakan setahu aku ended up practicing law. They took the bar. Some of them practiced law in New York. Some of them ended up going back home, being corporate lawyers, working in a law firm, what have you. I think broadly there might be a preference to practicing law because I think everywhere there isn't really an incentive to teach or work at a agency or NGO, so to speak. Ya sih gitu sih, I think. Tapi tetap aja kayak, like Pak Maskun said, there is a huge sort of sense of pride that comes with, kita sempat belajar di luar, lulusan luar, that stays regardless whether you practice law or whether you teach or you end up doing something entirely different, Oke, thank you, Kak. Nah, sekarang untuk misalnya nih, untuk melihat mahasiswa yang ada di Indonesia yang mungkin sedang berjalan dalam S1-nya, apakah Pak Maskun dan Kak Kevin menyarankan kita untuk melanjutkan studi kita S2 ke luar negeri, entah untuk upgrade diri kita sendiri, mental belajar kita, sebagaimana tadi yang Pak Maskun tekankan tentang mentally dan mindset. Nah, apakah Kak Kevin dan Pak Maskun ini menyarankan kita untuk melanjutkan studi kita ke luar negeri? Mungkin dari Pak Maskun terlebih dahulu. Ya, kalau saya sih, saya senang tantangan kalau saya. Dan saya akan bilang kepada teman-teman yang memang memiliki kemampuan akademik yang bagus, kemampuan bahasa yang bagus, ya yuk, kamu harus mau sekolah di luar negeri. Karena itu kan sebenarnya sangat tergantung pada mimpi ya. Orang masing-masing punya mimpi. Menurut saya, kita biasa menemukan anak-anak Indonesia atau kita di mahasiswa fakultas hukum kita, misalnya punya bahasa bagus, kita tahu anaknya pintar, tapi mimpinya terlalu kecil gitu, ya kan? Karena sekarang nggak ada dulu menurut saya gini, dulu kenapa saya tidak sebut lagi masalah beasiswa menjadi masalah pembiayaan menjadi hambatannya. Kalau dahulu itu susah gitu, di zaman saya masih susah gitu untuk compete for getting a scholarship, itu susahnya luar biasa banget gitu, karena misalnya Indonesia belum memprovide pun scholarship. Sekarang Indonesia kan punya LPDP gitu, ya kan? Jadi Indonesia punya LPDP, menurut saya jadi di samping tentunya scholarship yang lain, tetapi menurut saya LPDP ini kan diprovide oleh orang Indonesia gitu, oleh pemerintah Indonesia, sehingga dia memang memprovide untuk anak-anak Indonesia. Jadi kalau kita punya kemampuan yang bagus, bahasa bagus, akademik bagus, skill bagus, tambahin deh dengan mimpi yang besar, menurut saya. Dan kamu akan bisa gitu. Bukan mengatakan bahwa di Indonesia nggak bagus, enggak sama sekali. Indonesia kok bagus fakultas-fakultas hukumnya yang untuk S2, S3-nya. Tetapi kan menurut saya begini, semakin banyak sparring partner yang kita temukan, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, itu akan semakin membentuk karakter kita sebenarnya. Dan itu bisa kita temukan kalau kemudian kita mau untuk melanjutkan studi di luar negeri. Setelah itu balik ke Indonesia dan kemudian berkontribusi terhadap Indonesia, itu akan jauh lebih baik seperti itu. Nah, ini yang harus dibangun. Makanya kalau saya sih salah satu simpulan yang selalu saya sampaikan adalah punya mimpi dulu lah gitu. Punya kemampuan itu kan sudah ada, punya bahasa sudah. Tapi kalau nggak punya mimpi ya mau diapa juga gitu ya. Karena scholarship bukan alasan lagi gitu. Nah, ini yang harus mau. Kalau mimpinya selesai kuliah jadi PNS ataupun langsung kerja terus nikah punya anak selesai, ya bisa saja, sah-sah saja menurut saya. Tetapi kemudian kalau pertanyaan tadi hendak dielaborasi, maka menurut saya itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi transformasi pengetahuan dan skill itu akan bisa lebih sempurna kalau kemudian kita melanjutkan studi di luar negeri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, tapi at least akan banyak advantages yang kita dapatkan. Itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Maskun. Sekarang Kak Kevin, mungkin apakah Kak Kevin menyarankan kita untuk melanjutkan studi kita di luar negeri untuk upgrade ourselves or to elaborate ourselves dan lain-lain?
Aku setuju banget sih sama Pak Maskun, itu sekarang banyak banget fasilitas, banyak banget opsi untuk scholarship, banyak banget opsi untuk just pursue that. Um, I think it depends from person to person regarding their priorities. For example, you might want to, after graduating, instead of going abroad to study, you might want to find more practical experience supaya lebih tahu kalian mau concentrationnya apa. Or you might want to do the opposite. You want to study more and then later get some more practical experience. I think benar yang kata Pak Maskun itu, where there's a will, there's a way. Kalau kalian punya keinginan itu pasti ada caranya. Cuma itu tergantung dari orang ke orang prioritasnya kayak gimana. Karena some people might not want to prioritize studying abroad, and that's a perfectly fine option. I don't want it to seem like itu kewajiban or anything. Cuma itu semua ada consideration-nya sendiri. The bonus, for example, kalau kalian decide untuk study abroad, kalian bisa experience a new legal system. You guys would experience a different way of learning, for example. Nah, some people might not necessarily want or be able to adapt to that. And if they eventually decide, oh enggak, aku jadinya mau kerja aja, aku apply kerja di kejaksaan, aku apply kerja di law firm, that's also a perfectly fine option. I just think it is worth considering, but it is not an obligation untuk kalian eventually study di luar. Begitu sih menurut aku. Oke, thank you Kak Kevin. Sekarang final question. Berdasarkan apa yang tadi udah dijabarkan oleh Pak Maskun dan Kak Kevin sendiri, saya pribadi ya, me personally, I'm very moved to study abroad, gitu loh. Cuma banyak hal yang terjadi terhadap rekan-rekan mahasiswa, teman-teman saya mungkin, yang mungkin dia bermimpi untuk S2, cuma kayak apa ya, mereka merasa ngapain lah harus S2, atau merasa insecure kalau kayaknya nggak bisa deh untuk keterima S2 karena udahlah kayak gini aja. Mereka jadi lebih menurunkan parameter kesuksesannya mereka gitu, dan entah karena pasrah dengan keadaan dan lain-lain. Nah, mungkin sebagai jawaban yang terakhir ini, Pak Maskun dan Kak Kevin mungkin bisa ngasih saran dan bisa membuat pola pikir teman-teman mahasiswa yang enggan untuk S2, enggan untuk kayak tadi Pak Maskun bilang untuk lebih baik mencari sparring partner dan lain-lain, yang untuk menghilangkan keengganan itu. Apa sih saran yang akan diberikan oleh Pak Maskun dan Kak Kevin sendiri? Mungkin dari Pak Maskun. Kalau saya sih sebenarnya harus percaya diri sih sebenarnya. Kalau menurut saya kelemahan mendasar kita sih sebenarnya bukan dari sisi pengetahuan sebenarnya. Skillnya kita juga bagus. Hanya kita itu terkadang nggak percaya diri gitu. Belum apa-apa kita sudah minder gitu. Satu. Yang kedua, harus berani gitu. Ya, harus berani keluar dari zona aman. Nah, kalau saya sih selalu berpikir begitu, harus berani keluar dari zona aman, terbiasa misalnya everything kamu bisa dapatkan di Indo, kemudian tiba-tiba harus keluar dari zona aman, biasa dilayanin di rumah, kemudian kamu harus mengurus diri sendiri. Itu juga penting. Dan yang ketiga, saya selalu bilang harus punya mimpi besar gitu. Dan mindset-nya itu harus gini. Ketika kita kuliah Fakultas Hukum, maka orientasinya kita itu jangan hanya ya seperti tadi Kevin bilang, nggak ada yang salah misalnya, tapi menurut saya jangan hanya berpikir kalau jadi sarjana hukum mau jadi jaksa, hakim, notaris dan lain sebagainya. That's it yang kita kenal. Jadi akhirnya ketika itu mindset itu yang terbangun dalam pikiran kita, maka seolah-olah yang menjadi profesi hukum itu hanya penegak hukum seperti itu gitu. Padahal kan seorang sarjana hukum itu bisa in dengan segala situasi, dan menurut saya kalau kemudian itu bisa dilakukan di luar negeri misalnya khususnya, itu kan artinya kita menambah jam terbang lagi untuk kehidupan kita, baik dalam konteks karir ataupun kemudian dalam konteks ya kehidupan sosial. Itu yang harus kita, dan itu harus digemakan gitu, harus digemakan. Saya dulu ingat waktu sebelum sekolah, saya kan berasal dari Kendari di Abeli gitu, satu kampung kecil dengan orang ya, kita bisa lihat lah, kita dari kampung masuk ke Makassar yang agak begitu sudah mulai besar, kemudian kita mulai merakit dan membangun mimpi gitu kan. Dan menurut saya
ya harus berani gitu, harus berani keluar dari zona aman dan kemudian berani juga keluar dari zona di mana orang-orang berpikir hanya untuk yang tadi yang saya bilang gitu, bahwa kalau seorang sarjana hukum ya endingnya harus menjadi aparat penegak hukum. Mungkin saya ketika itu tidak berpikir seperti itu. Karena saya tidak berpikir seperti itu, maka saya memilih untuk membangun mimpi saya, dan salah satunya adalah melanjutkan studi di luar negeri. Saya kira. Oke, terima kasih Pak Maskun. Kak Kevin mungkin, silakan Kak. Iya sih, itu di mana-mana kalau kita mau cari pekerjaan, kalau kita mau lanjut sekolah, itu kita harus memang bisa menjual diri. Kita harus tahu kita strengths-nya apa, weaknesses-nya apa. And kalau kita sendiri membatasi diri sendiri dengan bilang, oh aku kayaknya aku nggak bisa ngambil ujian, aku nggak bisa lulus gitu, itu kita yang get rid of our own opportunities. Dan itu menurut aku sesuatu yang harus dibiasakan untuk ya conscious sama secara objektif kita kekuatannya di apa aja gitu loh. Jadi itu kita emang harus terbiasa untuk bisa menjual diri sendiri sih. Humility is good. Humility is, I think, very, very good. Cuma jangan sampai itu ya kita menjatuhkan diri sendiri karena kita coba menjadi too humble sampai orang jadi kayak, oh ini orangnya dia emang nggak bisa apa-apa. Itu menurut aku gitu sih. Jadi kayak ya harus sadar kalau kita tahu dreams kita apa, we need to know our abilities and whether or not kita objectively speaking can achieve that. And if we believe hard enough, menurut aku ya itu pasti Tuhan kasih jalan sih. Oke, thank you Pak Maskun dan Kak Kevin. Kita sudah ada di penghujung Ilsa Sharing Knowledge ini. Terima kasih atas pemaparan materinya dan sesi sharingnya. Sekarang kita akan beranjak ke pemberian sertifikat. Ini sertifikat penghargaan kepada Bapak Dr. Maskun SHLLM. Bapak, on behalf of ILSA Chapter Unhas, we would like to thank you for your willingness as a resource person on this ILSA Sharing Knowledge. Terima kasih banyak Pak, sehat-sehat selalu. Dan untuk Kak Kevin juga, ini kami serahkan sertifikat penghargaan kepada Kak Kevin Bonaparte SHLLM on behalf of ILSA Chapter Unhas. We would like to thank you for your willingness as a research person on this ILSA Sharing Knowledge. Kak, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Saya sebagai moderator menutup acara ILSA Sharing Knowledge kali ini. Terima kasih banyak untuk sekali lagi untuk Pak Maskun dan Kak Kevin, sehat-sehat semuanya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, makasih. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Vin. Salam ya. Ya, makasih Pak. Take care ya. Oke. Tondi, selamat ya. Ya, Pak Maskun. Terima kasih banyak. Sudah sharing session lah, berbagi. Ya, Pak Maskun.